Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, selamat pagi bagi kita semua. Pada kali ini, saya dan teman-teman saya sekalian dari kelompok 4 akan mereview tugas jurnal yang mengenai permasalahan multikulturalisme yang ada di dunia. Sebelum itu, izinkan saya dan rekan-rekan saya sekalian untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Cornelison, Evelyn Natalia, ada Priscilla, ada Jeffrey, Makfira. Dan selanjutnya, judul jurnal yang kami ambil di sini adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur di Cina ditinjau dari hukum humaniter. Selanjutnya, pendahuluan yang akan dibacakan oleh Evelyn, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang multikulturalisme. Multikultural adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keagamaan, kebinekaan, pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat, menyangkut nilai-nilai, sistem sosial budaya, dan politik yang mereka anut. Tujuan yang hendak kelompok kami capai dalam review jurnal ini diantaranya adalah yang pertama, untuk menjabarkan salah satu masalah atau konflik multikulturalisme yang terjadi di dunia. Kedua, untuk mendeskripsikan kendala multikulturalisme yang terjadi. Selain itu, ada juga manfaat yang kami peroleh dalam review jurnal ini. Di antara lain, pertama, menambah wawasan dan pemahaman serta perbaikan tentang multikulturalisme. Yang kedua, hasil review diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk mereview jurnal selanjutnya sejenis. Ketiga, hasil review ini diharapkan mampu meningkatkan multikulturalisme di dunia. Review jurnal ini kami lakukan dengan metode case studies. Yang dimaksud dengan case studies adalah penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, dan aktivitas. Peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan hasil dari jurnal yang sudah kami review. Silahkan. Terima kasih, Saudari Evelyn. Ya, saya di sini akan terima kasih, Saudari Evelyn. Di sini saya akan membacakan hasil review dari jurnal kami. Judul jurnal kami adalah Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Muslim Uighur ditinjau dari hukum humaniter. Pengarang dari jurnal kami ialah Muhammad Fajrin Saragi. Tujuan penelitian dari pengarang yaitu 1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk masalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim di Uighur. 2. Untuk mengetahui bagaimana kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim di Uighur ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949 dan Statua Roma. 3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh organisasi internasional dalam meredam kericuhan yang terjadi pada Muslim di Uighur. Metode penelitian yang dipakai di jurnal kami ialah metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan atau disebut library research. Subjek penelitian di jurnal kami ialah Muslim Uighur di Cina. Hasil penelitian dari jurnal kami, poin pertama, bentuk-bentuk masalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur, yaitu ada kejahatan genosida yang akan dibacakan oleh Saudara Cornelison. Terima kasih kepada Saudara Makfira. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan genosida.
Kejahatan genosida adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suatu suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan. Genosida merupakan satu dari 4 pelanggaran HAM berat yang berada. Pemerintah Cina telah melakukan pelanggaran HAM di Xinjiang, diantaranya pelanggaran kebebasan beragama, di mana seperti yang diberitakan oleh surat kabar internasional, bahwa otoritas pemerintah Cina melarang etnis Muslim Uighur di Xinjiang untuk melakukan kegiatan dan kewajiban beribadah menurut agamanya. Warga Muslim Uighur juga dilarang untuk melakukan ritual keagamaan, seperti sholat dan berpuasa pada saat bulan Ramadan. Masjid-masjid dijaga ketat oleh pasukan keamanan pemerintah PKC atau Partai Komunis Cina. Dan warga Muslim Uighur juga dilarang untuk memasuki masjid serta berdoa. Diskriminasi yang dialami oleh Muslim Uighur adalah merupakan kebijakan pemerintah Cina yang menginginkan terwujudnya One China Policy atau kebijakan satu Cina. Pola-pola integratif pemerintah Cina dengan melakukan civic education terbukti tidak berhasil mengintegrasikan Muslim Uighur dengan penduduk Cina mayoritas lainnya. Baiklah, selanjutnya kejahatan perang akan dijelaskan oleh Saudara Priscilia. Pada Saudara Priscilia, saya persilakan. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kejahatan perang. Kejahatan perang adalah tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang. Selanjutnya ada kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan ialah perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan secara sengaja, sehingga mengakibatkan penderitaan, luka parah, baik tubuh maupun mental, ataupun kesehatan fisiknya. 15 pihak tentara Cina di Xinjiang kembali melakukan kekerasan terhadap warga Muslim Uighur apabila menyebabkan sekurang-kurangnya 8 orang warga etnik Uighur ditembak mati atas tuduhan menyerang pejabat polisi dan menggelar mereka sebagai pengganas atau Muslim ekstremis. Keganasan yang terbaru ini dilaporkan berlaku di wilayah Yarkard, yaitu Kashgar. Pertumbuhan hak asasi manusia mengecam tindakan yang dilakukan oleh pihak berkuasa Cina terhadap Muslim Uighur dengan menuduh kaum minoriti tersebut terlibat dalam keganasan dan melakukan pemberontakan ke atas kerajaan, sehingga isu tersebut dibesar-besarkan dan menyebabkan penindasan terhadap etnik minoriti Muslim di Xinjiang semakin berleluasa. Selanjutnya, kejahatan agresi akan dijelaskan oleh rekan kami, Andri. Baik, terima kasih rekan Priscilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan agresi. Penderitaan Muslim Uighur semakin bertambah semenjak peristiwa 9 November di Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya, pemerintahan Cina menegaskan bahwa gerakan separatisme anti pemerintahan di Xinjiang mempunyai hubungan dengan gerakan yang dipimpin oleh teroris internasional Osama bin Laden. Cina juga mengklaim bahwa ETIM atau Eastern Turkestan Islamic Movement yang merupakan gerakan anti pemerintah kelompok Uighur mendapat pendanaan dan pelatihan secara langsung dari jaringan teroris pimpinan Osama bin Laden. Xinjiang juga disebut tempat di mana kekerasan dan serangan terorisme paling sering yang terjadi di negara Cina. Pada Oktober 2001, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan bahwa Cina adalah korban dari teroris internasional. Dalam hal ini, pemerintahan Cina kembali melakukan propaganda
agar masyarakat internasional menganggap gerakan separatis etnis Muslim Uyghur merupakan jaringan terorisme dengan memanfaatkan peristiwa WTC 9 November di Amerika Serikat dan usaha pemerintahan Cina untuk mempropagandakan etnis Muslim Uyghur sebagai teroris internasional berhasil. Dunia internasional kini memandang etnis Muslim Uyghur sebagai jaringan terorisme di Cina tanpa melihat fakta sebenarnya bahwa mereka yang menjadi korban diskriminasi pemerintahan Cina. Hal ini semakin memojokkan keberadaan etnis Muslim Uyghur sebagai etnis minoritas yang ada di Cina. Selanjutnya saya persilakan rekan Evelyn Natalia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim Uighur ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949 dan Statua Roma. Konvensi Jenewa atau Konvensi Palang Merah tahun 1949 mengenai perlindungan korban perang dan sengketa bersenjata non-internasional dapat dijadikan rujukan dalam melakukan perlindungan terhadap rakyat Muslim Uighur. Sesuai dengan kronologis peristiwa kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang terjadi terhadap Muslim di Uighur yang telah dipaparkan sebelumnya, yang menjadi sorotan dunia yang memakan banyak warga sipil, ada baiknya Dewan Keamanan PBB melihat ini sebagai suatu pelanggaran terhadap HAM dan juga melanggar hukum internasional karena tidak adanya perlindungan terhadap warga sipil di Uighur. Dalam pertimbangan tersebut, mendorong pembentukan Statua Roma dan negara-negara dalam suatu forum tertinggi PBB. Statua Roma memiliki ketentuan-ketentuan yang dapat dikategorikan sebagai jus cogens dan bersifat erga omnes. Karena itu, peraturan-peraturan statua mengikat secara universal dan berlaku terhadap seluruh warga dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, statua mengikat bukan hanya bagi negara-negara peserta yang telah meratifikasinya saja, namun juga terhadap negara-negara yang belum atau termasuk, yaitu Cina. Kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim di Uighur seperti pembunuhan, penyiksaan, pembakaran sekolah, pemusnahan tempat beribadah, dan ketidakbebasan untuk menjalankan kepercayaan dalam beribadah yang dilakukan oleh pihak berkuasa. Dalam hal ini, negara Cina masih tetap ada kemungkinan bagi Mahkamah Pidana Internasional untuk melaksanakan kompetensi dan yuridiksinya terhadap kasus ini. Karena fakta-fakta yang terjadi dalam kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim di Uighur ini telah terpenuhi syarat materialnya yang ditetapkan dalam Statua Roma, khususnya yang ada di pasal 7 berkenaan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya, upaya-upaya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rain, silahkan. Baik, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh organisasi internasional dalam meredam kericuhan yang terjadi Muslim di Uighur. Upaya yang telah dilakukan yaitu terjadi terhadap Muslim di Uighur berdasarkan pada pasal 33 Piagam PBB, para pihak yang bersengketa atau etnis Muslim Uighur dan pemerintah Cina dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan kasus yang terjadi ke peradilan internasional seperti International Criminal Court yang diatur dalam Statuta Roma pada tahun 1998. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil jurnal kami yaitu berdasarkan hasil review jurnal mengenai permasalahan multikultural yang terjadi di dunia atau internasional, dapat kami simpulkan bahwa kaum minoritas yang terdapat di suatu negara sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Banyak dari mereka yang seringkali ditindas karena jumlah mereka yang tidaklah banyak.
Hal ini menjadi acuan bagi pemerintah suatu negara dan badan-badan organisasi internasional untuk melindungi kaum minoritas dan membuat keberadaan mereka diakui. Bukan hanya untuk diakui, tetapi juga diberikan kebebasan layaknya warga di negara tersebut. Baik, sekian hasil presentasi kami. Apabila ada kekurangan ataupun pertanyaan yang akan diajukan, kami terima. Sebelumnya, bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi.